wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. kembali lagi bersama saya Oki Pratiwi dan rekan saya Ulfa Mertika di podcast Sudut Pandang. suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Nah, untuk episode podcast kita pada malam hari ini spesial ya Kak Ulfa, Ya, karena spesial. kita tidak menghadirkan narasumber dari luar. Iya, jadi kayaknya audiensnya udah bertanya-tanya ini narasumbernya mana gitu ya Kok kalau cuma berdua aja, host aja sih? Ya, karena hari ini, malam ini kita di sini datang untuk menjawab pertanyaan dari netizen nih Kak Oti. Seperti yang kita ketahui, BNN Kabupaten Tanggamus itu aktif sekali di sosial media ya. Jadi banyak sekali nih pertanyaan yang masuk ke kita baik melalui komen, DM, kemudian juga call center, question box juga banyak. Nah, kita akan jawab nih pertanyaan dari netizen ya. Boleh mungkin langsung Berarti dimulai ya. pada malam hari ini temanya netizen tanya, kita jawab. Pertanyaan pertama langsung aja kalau tanya. Langsung aja coba apa pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Kak, temen aku pernah ngomongin Sinte di saat ngefly. Emang Sinte itu apa sih? Nah, bener nggak nih Kak Oti? Mungkin sober di rumah asing ya Kak sama Sinte. Oke. Jadi Sinte itu adalah singkatan dari narkotika sintetis sebenarnya. Jadi ambil Sintenya gak gampang iya, ya. betul. Itu bahasa kerennya tuh ya untuk anak-anak zaman sekarang tuh nyebutnya Sinte gitu ya. Sebenarnya apa sih Kak Oti Sinte itu? Jadi Sinte itu adalah narkotika ya yang dia itu dibungkus yang dengan mirip seperti rokok. Jadi sama nih kayak rokok. Biasanya tembakau sintetis nih yang paling terkenal gitu kan. Nah, apa yang membedakan tembakau sintetis ini atau Sinte ini dengan rokok biasa? Nah, kalau rokok biasa itu kan adalah tembakau yang diolah ya. Nah, Sinte ini tembakaunya itu diberikan campuran ya, zat narkotika cair. Apakah disemprotkan ataukah direndam, pada dasarnya dikasih tuh narkotika cairnya. Jadi itulah yang dinamakan dengan sintetis. Apakah bisa bikin nge-fly Kak Oti? Ya pasti, ya kan? Bahkan tingkat fly-nya itu bisa lebih tinggi lagi daripada narkotika yang sudah ada nih seperti ganja dan lain-lain gitu. Nah, Kak Ulfa, sekedar pengetahuan juga nih untuk sobat bersinar yang ada di rumah. Ternyata beberapa waktu yang lalu BNN Kabupaten Tanggamus ini menangani kasus luar biasa penggunaan tembakau sintetis ini di beberapa sekolah menengah pertama nih di Kabupaten Tanggamus. SMP ya? SMP Kak Ulfa. Jadi di usia SMP itu sudah mengenal namanya Sinte. Dan setelah kita lakukan asesmen, ternyata mereka sudah tahu nih Sinte dari SD. Wow. Dan berlanjut ke jenjang SMP masih menggunakan Sinte itu. Dan setelah didalami lagi ternyata memang untuk mendapatkan Sinte ini sangat mudah dan harganya juga yang murah. Jadinya sasarannya adalah kalangan anak-anak SMP, SD itu karena harganya yang sangat terjangkau. Setelah kita dalami itu Kak Ulfa, ternyata sistem jual beli Sinte ini ternyata sudah sangat canggih gitu. Jadi melalui media sosial, pemesanan melalui media sosial, lalu distribusi barangnya juga melalui sistem mapping ternyata Kak Ulfa. Jadi bukan Kak Ulfa jual, ketemu ya. Kak Ulfa jual, saya beli, kita bertemu tukar uang itu enggak teman-teman. Jadi peredaran Sinte ini udah sangat-sangat berbahaya dan nggak tampak di mata kita. Betul. Jadi harus waspada nih untuk para orang tua ya, kemudian juga para remaja juga harus hati-hati gitu. Gaul boleh nih teman-teman, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan. Salah satunya adalah menggunakan Sinte tadi ya. Karena memang ini fakta ya Kak Oti ya. Pada tahun 2026 ini dibuka dengan kejadian yang mencengangkan gitu. Puluhan siswa kabarnya ternyata sudah terkonfirmasi menyalahgunakan Sinte atau tembakau sintetis itu tadi. Jadi pertanyaannya bagus banget nih netizen, kita bisa berikan edukasi kepada semua penonton yang menyaksikan kita pada malam hari ini, mungkin sambil mengisi waktunya sebelum sholat tarawih ya. Ya.
Mungkin bisa lanjut lagi Kak Wati. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini masih tentang sinte nih Kak. Apa tuh? Kak, emang benar nyari sinte lebih mudah daripada nyari jodoh? Agak berat ini pertanyaannya Kak Ulfa ya. Aduh. Gimana tuh Kak Ulfa? Gimana Emang nih ya? benar nih nyari sinte itu lebih gampang gitu daripada nyari jodoh? Ini kayaknya netizen nih yang bisa jawab lebih jelas ya, Iya. kita para jombloan-jomblowati. Sepertinya ini yang bertanya ini lagi struggle masalah jodoh ya. Kayaknya iya, kayaknya gitu nih. Ya, jadi kalau dari penuturan kita barusan ya dan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, kayaknya sih memang iya ya. Kayaknya lebih mudah nih cari sinte, apalagi di tanggal dan sekitarnya ini daripada cari jodoh gitu ya. Karena kalau misalkan cari jodoh kan harus ditimbang nih bebet, bibit, bobotnya gitu. Ternyata cari sinte gampang, tinggal buka sosmed Nggak buka ya. sosmed, Klik. cari yang jual, transfer, dapat sintenya. Nah, Kalau tapi- cari jodoh nggak bisa dicek out di Shopee. Nah benar, tapi efeknya setelah itu ya berbahaya sekali sinte ini. Nah Kak, kan penggunaan sinte itu seperti penggunaan rokok ya Kak ya. Betul. Nah artinya pengguna anak-anak yang menggunakan sinte itu pasti mereka sudah mengenal rokok terlebih dahulu. Betul. Jadi agar kita terhindar nih dari penggunaan sinte, lebih baik kita nih nggak usah ngerokok ya Kak ya buat anak-anak Betul. usia SD, SMP gitu. Ya bahkan kita sering dengar kan bahwasanya rokok itu adalah pintu gerbang dari narkotika. Betul. Ya jadi kalau melihat ke sinte, ganja itu ya benar ya memang pintu gerbangnya gitu. Oke, selesai masalah sinte dan jodoh nih Kak. Selesai. Oke, kita lanjut. Udah ya. Tapi di luar sana yang masih mau cari jodoh silahkan, ini sebentar, soalnya sebentar lagi lebaran nih Kauti. Nanti Tahu ditanya nih, kapan nikah ya kan? Mana Bahaya. pasangannya? Aduh. Kok sendiri aja? Curhat. Sabar ya. Kita lanjut. Tadi kita udah bahas sinte. Sekarang kita bahas yang lebih elektronik lagi. Tapi tetap Tuh. rokok nih Kak. Apa itu? Vape. Ada yang bertanya nih, Kak, emang vape udah dilarang ya? Emangnya kenapa? Emang vape itu narkotika? Gitu Kak. Nah, emang vape itu narkotika? Narkotika bukan Kauti. Narkotika bukan ya? Oh. Nah, jadi untuk penggunaannya sebenarnya belum ada regulasi pelarangannya ya kalau Pak Ya, ya. yang secara tegas melarang vape di Melarang Indonesia. vape di Indonesia. Tapi pernah ditemukan Ya. kandungan di salah satu liquid atau cairan yang digunakan untuk vape itu mengandung narkotika Ya. jenis etomidate kalau Iya, ya. betul. Dan dari situ BNN mulai waspada ya, kemudian juga melakukan upaya-upaya. Salah satunya adalah mengupayakan bagaimana vape ini untuk pengawasannya lebih ketat lagi. Karena kita nggak pernah tahu kalau Tia yang ada di dalam cairan itu apa, yang ada dalam liquid vape itu apa. Bisa saja diberikan zat-zat lain seperti contohnya etomidate, atau mungkin nanti akan berkembang lagi dengan zat-zat lain dengan efek-efek juga yang lebih lagi dibandingkan dengan zat-zat narkotika yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi untuk adik-adik nih, karena kalau vape itu kan kayaknya para pemuda-pemuda nih ya. Biar gaul kalau Iya, Ulfa sering banget nih kalau lihat kalau misalkan kita lagi ke kafe, lagi ke tempat-tempat nongkrong. Nah, di sana banyak banget muda-mudi nih ya, bukan pemuda aja yang nge-vape, yang ngerokok. Nah, itu harus juga hati-hati gitu. Jangan sampai ternyata yang digunakan itu adalah mengandung narkotika. tapi lebih baik nggak usah. Lebih baik nggak usah, lebih baik lakukan aja aktivitas fisik yang lebih bermanfaat lagi ya, karena yang namanya vape, rokok elektrik ataupun rokok itu sama saja merugikan kesehatan ya kalau Tia, nggak bagus. Lanjut. Nah Kak, tadi kan kita udah bahas sinte, terus liquid vape itu kan yang mengandung narkotika. Nah selain sinte dan liquid vape, mungkin sobatnya di rumah ini ada yang masih awam nih Kak. Apa sih sekarang benda-benda atau produk apa sih yang sedang disalahgunakan oleh masyarakat dan ternyata itu bisa bikin nge-fly gitu Kak? Iya, jadi berpotensi juga ya Berpotensi untuk juga. disalahgunakan seperti narkotika. Nah, ini lagi rame nih netizen ya. Salah satunya adalah whipping ya. Pernah dengar kan Kaki? Pernah banget tuh. Whipping gitu kan, karena ada satu kasus ya kemarin ya yang juga menaikkan atau membuat nama whipping ini jadi booming gitu kan.
Nah, sebenarnya kan kandungan dari whipping itu kan adalah nitrous oxide ya, atau N2O gitu. Nah, sebenarnya ini digunakan dalam hal pangan ya, kemudian juga kesehatan juga gitu. Tapi banyak disalahgunakan oleh anak-anak muda ternyata ya. Yang banyak menyalahgunakan itu sebenarnya yang kayaknya yang di perkotaan ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nih. Mulai di kampung-kampung nggak tahu Kalau ya. di kampung-kampung juga ikut juga Karena menyalahgunakan. sudah mengetahui itu dari beredar berita yang mereka. Karena lagi booming banget nih sekarang nih yang namanya whipping itu. Dan ternyata memang sudah banyak dari dulu penyalahgunaannya, tetapi di dunia maya, di sosial media itu memang lagi hype sekarang tentang whipping ini. Apa sih sebenarnya whipping itu? Kenapa sih kok bisa dijadikan bahan untuk disalahgunakan? Jadi whipping itu sebenarnya kalau digunakan itu dia akan menyebabkan perasaan fly tapi sangat sebentar, sehingga disebut juga dengan gas tawa. Jadi efeknya tuh sebentar kalau sebentar terus lalu hilang, sehingga harus digunakan lagi dan lagi. Nah, jadi terus menerus, dan itu yang menyebabkan kecanduan. Dan juga whipping ini kan di dalam dunia kesehatan ini digunakan di dalam anestesi ya. Jadi untuk melakukan anestesi. Jadi kalau mau tindakan itu di anestesinya menggunakan salah satunya adalah N2O itu yang ada di dalam whipping ini kan. Nah, otomatis kalau digunakan secara langsung tanpa takaran yang tepat, tanpa pendampingan petugas medis itu berbahaya sekali. Ya, jadi jika digunakan ini juga bisa menghambat aliran oksigen atau pasokan oksigen ke dalam otak, sehingga menyebabkan tidak sadarkan diri begitu. Dan ini berbahaya banget loh. Apalagi dijual secara bebas kan. Kemudian juga kemarin saya sempat lihat tuh ada sosmed, ada website yang menjual whipping dengan narasi-narasi yang mencurigakan gitu kan. Jadi ini harus diwaspadai nih oleh para orang tua, oleh para remaja dan semua masyarakat. Nah Kak, jadi kan whipping itu kan bentuknya gas ya Kak Iya, ya? iya. Sebenarnya digunakan untuk membuat whipped cream kan Ya, ya? sebagai katalis ya. Agar krim itu ngembang gitu kan. Nah, jadi disalahgunakan itu dengan dihirup langsung gitu ya Kak ya? Ya, jadi ada alatnya memang katanya kan Oh, kayak bukan ada, langsung dari gasnya itu dihirup itu. ada yang dari gasnya langsung, tapi ada nih yang dimasukin ke dalam balon ya katanya, sehingga Oh. disebut dengan ngebalon gitu kan, lalu dihirup gitu. Jadi gasnya dipindahin dulu ke balon, baru kita hirup dari balon. Betul, bukan kita ya, jangan. Iya. Disalahgunakan. Itu menghirup dari balon. Iya, betul. Ngeri banget ya Kak ya? Bahaya banget nih. Gitu, Itu yang lagi ngetren ya. Kalau udah ngetren harus dilihat sisi negatifnya tuh kalau kayak gitu ya. Jangan malah dicontoh dan pengen nyoba ya, karena memang dari apa yang terjadi ini udah merugikan nih gitu. Pesan juga nih buat remaja-remaja FOMO ya Kak ya? Iya, Yang, nggak "Wih, boleh FOMO." lagi ngetren nih gitu, pengen coba biar keren. Aduh, jangan deh, mendingan ya. Selanjutnya, nah tadi kan kita udah bicara nih Kak tentang penyalahgunaannya nih. Ya. Terus ada yang nanya nih, Kak, rehab biayanya mahal atau enggak? Mahal nggak ya? Mahal nggak? Kayaknya mahal ya. Enggak deh, kayaknya lebih mahal ngurusin nikah deh. Ya kan? Nikah lagi. Nikah lagi. Ya, jadi informasi nih ya, khawatir untuk seluruh masyarakat yang menonton kita pada malam hari ini, rehab di BNN itu tidak mahal ya, gratis ya, tidak dipungut biaya. Benar-benar gratis ya Kak ya? Gratis, tis ya. Jadi rehab di BNN itu rehab sukarela, itu gratis, datang aja ya. Masyarakat yang memang mungkin membutuhkan layanan rehabilitasi, mungkin ada keluarga terdekatnya, ada anaknya, ada saudaranya, atau mungkin pacarnya nih, calon suaminya, calon istrinya membutuhkan rehab di BNN nih ya, sebelum nikah lagi tadi ya. Iya. Sebelum nikah dipastiin dulu, jangan sampai masih Pastikan bersih ya Kak iya, ya? jangan sampai masih terpengaruh tuh zat-zat adiktif, berbahaya soalnya. Jadi rehab dulu ke BNN, gratis, tidak dipungut biaya. Sedikit pun. Jadi kalau misalkan memang ada pungutan biaya, ketika datang nih ke BNN, ketok Pak, Bu mau rehab gitu kan, terus dimintain tuh biaya. Biayanya segini. Itu bisa dilaporkan ke OTI. Bisa ya Kak Bisa ya? banget ya. Nah kan tadi kita udah bicara tentang rehabilitasi yang ternyata gratis nih Kak. Tuh. Terus ada yang nanya nih, di BNN ada layanan apa aja sih? Mungkin masyarakat sering lihat nih lewat di sini, ada kantor BNN, tapi mereka nggak tahu nih BNN ini bisa melayani apa aja. Iya. Jadi ada 4 layanan utama teman-teman di BNN ya. Yang pertama itu ada bisa meminta penyuluhan ya, atau narasumber
narasumber untuk penyuluhan, untuk sosialisasi, untuk edukasi terkait dengan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang kedua itu adalah pembuatan SKHPN. Apa itu Oti SKHPN? Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Betul sekali. Bisa juga datang ke BNN ya. Bisa. Biasanya yang mau daftar kuliah, daftar kerja. Kerja. Biayanya berapa Kak Oti? Silahkan. Nah, kalau Pak untuk biayanya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2020, biaya pembuatan SKPN itu 290.000 dan itu masuknya ke penerimaan negara bukan pajak. Iya. Jadi 290.000 ya netizen, masyarakat yang mau buat surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika ke BNN, siapkan dana atau biaya 290.000 ya. Itu layanan yang kedua tadi Kak Oti ya. Kemudian layanan yang ketiga itu ada yang namanya asesmen terpadu. Apa itu asesmen terpadu? Asesmen terpadu itu adalah asesmen yang dapat diajukan oleh penyidik dari kepolisian ya kepada BNN atas seseorang yang terlibat kasus narkotika, tetapi dia memenuhi syarat ya. Jadi bisa diajukan untuk diasesmen. Nanti hasilnya bisa ada rekomendasi rehab atau rekomendasi lanjut proses hukum. Seperti itu Kak Oti. Jadi untuk para penyalahguna narkotika yang terlibat kasus hukum tindak pidana narkotika ya, khusus penyalahguna ya, dan ada juga standarnya nih, barang buktinya di bawah SEMA, kemudian juga dia tidak terlibat jaringan, itu bisa dilakukan asesmen terpadu tadi. Gitu. Itu layanan yang ketiga. Yang keempat tentunya rehabilitasi. Ini yang selalu kita siarkan, kita gaungkan di mana-mana nih. Dan tadi juga baru saja kita bahas ya Kak Oti, rehabilitasi di BNN itu ada 3 jaminan. Tadi baru satu ya? Tadi baru satu. Gratis Ya. Pertama gratis. Yang kedua tidak dipidana ya. Jadi kalau rehab di BNN itu jangan takut masuk penjara ya. Jadi nggak ada nih ceritanya masyarakat datang ke BNN mau rehab nih terus tiba-tiba masuk penjara. Nggak ada ya seperti itu ya. Jadi tidak dipidana. Jaminan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah identitasnya dirahasiakan. Jadi tenang saja, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kalau memang membutuhkan layanan rehabilitasi silahkan datang. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Tanggamus itu siap menerima dengan tangan terbuka gitu, dan siap membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kak Ulfa, kayaknya udah waktunya kita sholat tarawih nih. Jadi kita harus udahin nih obrolan kita pada malam hari ini. Bener banget nih, walaupun sebenarnya asik banget ya ngobrol di sini, tapi bulan Ramadan ini kan cuma 1 bulan aja. Jadi kita harus juga melaksanakan ibadah sholat tarawih. Walaupun itu sunnah, kita harus juga ya kalau ya jangan ditinggalin ya betul. Jadi nih daripada nongkrong-nongkrong yang kurang baik, jadi kalau sudah waktunya sholat tarawih, yuk kita sholat tarawih bersama. Kita isi kegiatan bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Betul. Jadi kita udah nih Kak. Udahan. Nanti kita buka kolom ini lagi nggak? Kolom pertanyaan lagi? Iya dong, boleh kok. Kalau masih ada netizen yang ingin bertanya, masih ada sobat bersinar yang ingin bertanya, boleh nih di kolom komentar nanti ya, di kolom komentar video ini, atau boleh juga langsung DM ke sosial media kita. Nanti di lain waktu kalau ada kesempatan lagi kita akan jawabin lagi nih. Jadi sesuai dengan tagline-nya ya, netizen tanya, kita jawab. Oke, sampai jumpa nih di episode sudut pandang selanjutnya. Saya Oti Pratiwi dan rekan saya Pak Arum pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.